Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan berbagi info seputar pelaksanaan pengecekan Rikmin akhir, yaitu pemeriksaan kelengkapan administrasi tahap akhir. Mau tahu infonya seperti apa? Oke, langsung aja cekidot. Jadi untuk pelaksanaan Rikmin akhir itu akan dilaksanakan mulai tanggal 12 sampai 16 Juli tahun 2021 di Polda atau Polres teman-teman masing-masing. Jadi mengingat situasi yang masih belum kondusif seperti ini, jadi kemungkinan untuk pelaksanaan Rikmin akhir ini akan dilaksanakan di Polda atau Polres dari teman-teman masing-masing. Jadi untuk pelaksanaan Rikmin akhir ini, tahap pelaksanaannya itu ditukar dengan jadwal supervisi, yang mana untuk jadwal supervisi kemarin itu sudah dilaksanakan terlebih dahulu. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan Rikmin akhir. Kemudian untuk berkas-berkas yang dicek itu biasanya adalah berkas Dukcapil seperti kartu keluarga dari teman-teman, kemudian kartu tanda penduduk atau KTP dari teman-teman, KTP ortu dari teman-teman, atau KTP wali dari teman-teman sesuai dengan data yang teman-teman gunakan. Kemudian akte kelahiran dari teman-teman. Selanjutnya berkas sekolah atau distrik dari teman-teman seperti ijazah mulai dari SD sampai SMA atau sederajat, kemudian SKHU atau SKUN atau WAN atau 6 dari teman-teman. Kemudian rapot. Untuk penggunaan rapot itu disesuaikan dengan tahun kelulusan dari teman-teman. Biasanya teman-teman yang lulusan tahun 2020 dan 2021 itu masih menggunakan rapot, kemudian ditambah dengan ijazah. Kemudian ada berkas lainnya juga yang akan dicek seperti surat pendaftaran ulang, kemudian laporan hasil pemeriksaan administrasi, hasil ukur tinggi dan berat badan dari teman-teman, kemudian surat permohonan menjadi anggota Polri, SKCK, surat persetujuan orang tua, surat pernyataan belum menikah, daftar riwayat hidup, surat perjanjian ikatan dinas, kemudian surat pernyataan tidak terikat perjanjian ikatan dinas, surat pernyataan orang tua, surat pernyataan tidak melakukan KKN, kemudian surat pernyataan tidak mendukung organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, UUD, NKRI, BNIK, dan lain sebagainya. Kemudian surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma, surat keterangan sehat, kartu BPJS atau KIS, kemudian pas foto berlatar warna merah, kemudian nilai raport bagi teman-teman yang lulusan tahun 2020 atau tahun 2021. Kemudian dari berkas teman-teman yang sudah teman-teman lengkapi dan teman-teman buat, berkas yang dicek itu biasanya meliputi seputar kelengkapan dari berkas teman-teman yang persiapkan, mulai dari kelengkapan dari berkas asli dan berkas fotokopiannya. Jadi biasanya kalau di Poldaku itu teman-teman ada yang menyediakan sampai 6 rangkap dengan berkas aslinya. Jadi 1 rangkap berkas asli, kemudian 4 rangkap berkas fotokopi, dan 1 rangkap berkas fotokopi buat jaga-jaga. Jadi mendingan lebih ketimbang kurang. Karena apa? Seandainya nanti teman-teman diminta lagi, jadi teman-teman sudah tidak repot lagi untuk meminta legalisir lagi, karena teman-teman sudah punya persiapan cadangannya. Kemudian yang dicek juga biasanya adalah kesesuaian data yang ada di berkas dari teman-teman. Jadi apakah ada berkas yang tidak sama, ada berkas yang salah, atau ada berkas yang perlu diperbarui atau tidak. Itu biasanya nanti juga akan dicek oleh panitia. Jadi untuk di pengecekan Rikmin akhir ini biasanya petugas yang mengecek adalah petugas khusus, yaitu untuk berkas Dukcapil yaitu petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian untuk berkas sekolah itu biasanya dari Dinas Pendidikan. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman harus cross check ulang berkas-berkas dari teman-teman dan pastikan semua berkas itu lengkap dan tidak ada yang kurang ataupun salah. Kemudian di Rikmin akhir ini biasanya yang dicek juga yaitu pengecekan seputar umur atau usia dari teman-teman. Untuk teman-teman yang jalur Bintara, jadi umur minimal itu adalah 17 tahun 7 bulan 0 hari. Batas maksimal untuk teman-teman yang jalur Bintara itu umurnya adalah 21 tahun 0 bulan 0 hari pada saat buka dik. Dan buka dik di tahun ini itu untuk teman-teman Bintara itu kurang lebih di tanggal 26 Juli tahun 2021. Kemudian untuk teman-teman yang Tamtama, untuk batas umur maksimal itu adalah 22 tahun
0 bulan 0 hari pada saat buka dik. Dan untuk buka dik teman-teman yang ikut Tamtama itu kurang lebih ada di tanggal 2 Agustus tahun 2021. Kemudian yang dicek lagi itu biasanya seputar pengecekan domisili. Jadi untuk teman-teman yang ikut Akpol itu biasanya minimal domisili 1 tahun di tempat teman-teman mendaftar. Kemudian untuk Bintara PTU itu minimal 2 tahun pada saat buka dik. Dan untuk teman-teman yang ikut Bakomsus itu biasanya tidak diberlakukan persyaratan domisili, artinya bebas. Kemudian pengecekan nilai dari teman-teman seperti yang sudah ada di edaran web. Jadi persyaratan nilai untuk teman-teman yang lulusan sebelum tahun 2018 itu nilai minimalnya adalah 60. Kemudian untuk teman-teman yang lulusan tahun 2018 dan 2019 itu nilai minimalnya itu 65. Kemudian teman-teman yang lulusan tahun 2020 dan tahun 2021 itu menggunakan nilai rata-rata raport itu minimal 65. Kalau teman-teman yang lulusan 2018, 2019 atau sebelumnya itu biasanya menggunakan rata-rata nilai ijazah yang ada di belakang ijazah. Jadi bagi teman-teman yang di berkasnya itu terdapat kesalahan atau ada yang kurang, silahkan jika ada berkas dari persyaratan teman-teman itu kurang, silahkan lengkapi sebelum pelaksanaan Rikmin akhir. Dan jika ada dari berkas teman-teman itu terdapat kesalahan, itu segera teman-teman lakukan perbaikan atau lampirkan surat keterangan kesalahan. Biasanya sebelum pelaksanaan Rikmin akhir itu akan dilakukan pengecekan ulang oleh panitia. Jadi biasanya untuk berkas-berkas yang kurang perlu diperbaiki atau diperbarui itu biasanya oleh panitia itu diinfokan. Jadi misalkan ada berkas dari teman-teman itu yang kurang, biasanya ini silakan si A nanti lengkapi ini yang kurang. Kemudian ada berkas yang suruh diperbarui, ini silahkan nanti coba diperbarui. Biasanya dikasih waktu. Kemudian juga ada ketika ada berkas yang salah, biasanya diberi waktu untuk teman-teman melakukan perbaikan. Jadi alangkah lebih baiknya untuk jaga-jaga, silahkan jika pada berkas teman-teman itu ada berkas yang terdapat kesalahan, silahkan lampirkan surat keterangan dari instansi terkait. Misalkan seperti akte, KK, KTP, itu biasanya ngurusnya ke Dukcapil. Kemudian untuk berkas ijazah, SKU, raport dan lain sebagainya itu biasanya ke sekolah dari teman-teman. Kemudian untuk masalah aturan, kebijakan, ketat atau tidaknya, dan lain sebagainya itu nanti disesuaikan dengan kebijakan dari Polda atau Polres dari teman-teman masing-masing. Karena di tiap Polda atau Polres itu terkadang memang ada beberapa perbedaan aturan atau kebijakan. Ada di Polres A tuh yang ketat, ada yang di Polres B itu tidak seketat di Polres lain. Jadi mau ketat atau tidak, teman-teman harus tetap waspada dan tetap prepare agar nanti kesalahan-kesalahan kecil itu tidak menjadi batu sandungan untuk teman-teman bisa lulus terpilih menjadi calon anggota Polri. Kemudian teman-teman juga banyak yang bertanya untuk pelaksanaan Pantokhir itu apakah akan dimajukan atau mundur. Jadi untuk pelaksanaan itu biasanya disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan atau direncanakan. Jadi kalau di jadwal itu direncanakan pada tanggal 19 Juli tahun 2021. Kemudian untuk buka dik untuk teman-teman yang ikut jalur Bintara itu direncanakan pada tanggal 26 Juli tahun 2021. Dan untuk buka dik teman-teman yang ikut di jalur Tamtama itu tanggal 2 Agustus tahun 2021. Kemudian untuk perhitungan nilai akhir seperti yang sudah aku pernah jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang jalur Bintara itu 40% diambil dari nilai akademik, kemudian 35% diambil dari nilai psikotes, dan 25% diambil dari nilai jasmani. Kemudian untuk teman-teman yang jalur Tamtama itu 40% diambil dari nilai jasmani, 35% diambil dari nilai psikotes, dan 25% diambil dari nilai akademik. Seandainya pada saat perankingan ada nilai yang sama, biasanya untuk teman-teman yang jalur Bintara yang dibandingkan adalah nilai akademiknya. Seandainya misalkan nilainya sama, yaitu nilai akhirnya itu sama-sama dapat 60,00, yang satunya juga dapat 60,00, maka akan dibandingkan dari nilai akademiknya. Kira-kira dari peserta A dan peserta B, nilai akademik peserta yang mana yang lebih tinggi, itu biasanya yang akan diambil. Jika nilai akademiknya sama, maka akan dibandingkan dengan nilai psikotesnya, dan begitupun seterusnya. Untuk Tamtama juga sama.
berlaku perbandingan seperti itu. Kemudian penentuan nilai akhir atau nilai minimalnya berapa. Jadi banyak dari teman-teman itu yang bertanya, kira-kira nilaiku yang segini itu bisa masuk enggak? Dengan nilaiku yang segini itu kira-kira aku bisa lulus terpilih enggak? Jadi untuk nilai batas minimal itu nanti ditentukan berdasarkan jumlah kuota yang dibutuhkan dan nilai dari saingan dari teman-teman. Jadi nilai minimalnya itu akan ditentukan berdasarkan ranking. Jadi seandainya pada saat ranking dibutuhkan misalkan 30 peserta dan teman-teman itu bisa masuk di 30 kuota tersebut, maka teman-teman secara otomatis itu bisa lulus terpilih. Jadi walaupun nilai dari teman-teman itu misalkan dapat 5 dan masih banyak nilai di bawah dari teman-teman, jadi untuk nilai akhir itu nanti ditentukan berdasarkan jumlah kuota yang dibutuhkan. Jadi apapun hasilnya nanti, teman-teman itu tetap berdoa dan tetap berusaha sampai tahap akhir. Silahkan bagi teman-teman yang rankingnya agak ke belakang atau agak tinggi, silahkan teman-teman buat plan B, buat jaga-jaga. Nanti teman-teman bisa sambil ikut tes CPNS yang pendaftarannya itu nanti terakhir akan ditutup pada tanggal 21 Juli tahun 2021. Jadi bagi teman-teman yang rankingnya agak ke belakang atau agak tinggi, silahkan sambil daftar tes CPNS untuk di jalur SMA buat jaga-jaga dari segala kemungkinan yang akan terjadi. Nah, itu aja yang bisa aku share kali ini seputar pelaksanaan Rikmin akhir. Jadi apapun hasilnya, kalau sudah memang rezeki dari teman-teman, insya Allah teman-teman pasti masuk. Tapi kalau bukan rezekinya di tahun ini, teman-teman jangan berkecil hati. Teman-teman tetap prepare untuk di next time atau di tes tahun berikutnya. Semoga apa yang aku infokan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sekian dan terima kasih.